Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Ini banyak pertanyaan sahabat ke saya, baik secara japri maupun di kolom komentar. Ini sebenarnya benar gak sih? Katanya dapat kabar Ahok dipecat katanya. Jadi jawaban saya ketika ditanya apakah benar Ahok dipecat, harusnya begitu. Karena gaji ratusan juta, bonusnya miliaran per bulan ya, kerjanya nggak becus. Terus apa lagi yang harus dipertahankan dari seorang komisaris utama Pertamina? Ini kita nggak bahas yang lain-lain ya, kita nggak bahas kok bisa ex napi pelecehan agama dijadikan komisaris. Kita abaikan itu. Sudah double-double ini kesalahan Ahok ini. Apalagi kalau ditambah dengan pelecehan agama yang dia lakukan tempo hari ya. Jadi ya kita rehat sejenak lah ya siang hari ini nih jam 1 ada yang sudah masuk kerja, ada yang sebentar lagi masuk. Kalau yang sudah bapak-bapak senior-senior saya yang sudah pensiun tentu sudah tenang ya menikmati waktu. Jadi kita rehat sejenak setelah makan, kita ngopi dulu. Ini gelas saya ketinggalan tadi di sebelah sana. Kita ngopi dulu, ini kopinya SZ Blended Coffee ya, Robusta 50%, Arabica 50% ya. Prosesnya natural, kemudian ini dari Cikalong Wetan langsung dari kebun kopi ya, 700 meter di atas permukaan laut. Nah, kita masuk pada bahasan kita hari ini. Mau beli di mana? Ada di kolom deskripsi ya. Nanti ada Ustadz Acep Darmawan yang mengelolanya. Ahok dipecat, harusnya begitu. Gaji ratusan juta, bonus miliaran, kerja nggak becus. Jadi ini saya coba kumpulkan karena banyak yang bertanya, akhirnya saya kumpulkan lah ya beberapa bahan untuk menganalisa, untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama dari Warta Ekonomi.co.id, terbongkar kadar dosa Ahok disebut lebih banyak daripada Anies Baswedan dan soal tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang ternyata titik-titik katanya. Kita bahas titik-titiknya apa. Ini Bang Refli ya menyoroti serangan masif terhadap Anies dari kubu penguasa soal tragedi kebakaran Pelumpang Pertamina. Ya, kita tahu bersama ini sudah banyak kita bahas di video sebelumnya, jadi kita sekilas saja bahasnya. Ya, Anies disalahkan karena menerbitkan IMB, padahal IMB itu karena dasarnya dari KTP yang ngasih Pak Jokowi. Jelang dia mau pilpres kemarin 2019. Nah, kalau mau dibandingkan kadarnya, maka kadar Ahok lebih besar dibandingkan Anies pada saat kebakaran itu. Karena Ahok sebagai gubernur DKI tidak mampu memindahkan warga, serta sebagai komisaris utama Pertamina tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tidak bisa mencegah kebakaran itu terjadi. 6 kali hanya dalam hitungan 2021. Dari 2021 itu terjadi 6 kali kebakaran. Musibah. Kok nggak belajar gitu ya dari kejadian yang sebelumnya? Kan ini yang menjadi keheranan bersama. Atau jangan kan masa kemudian kita bertanya-tanya bahwa jangan-jangan ini sengaja nih untuk ini dan itu. Nggak juga bisa begitu kan. Tapi janji Ahok sebagai gubernur yang akan memindahkan juga tidak direalisasi gitu. Nah, kalau bicara kesalahan, kadar kesalahan Ahok 2 pernah menjadi gubernur DKI yang tidak melakukan apa-apa di situ, dan juga sekarang menjadi komisaris utama Pertamina yang juga tidak melakukan apa-apa sehingga terjadi lagi kejadian itu. Aneh sekali ya, buzzer RP menyalahkan Anies. Lucu banget. Ini Refli bertanya-tanya mengapa secepat kilat Anies yang saat ini tak punya jabatan apapun langsung mendapat serangan begitu masif dari pendukung penguasa. Ia menduga ini terkait rekam jejak Jokowi yang ternyata jadi yang pertama memberikan KTP kepada warga sekitar depo yang menurutnya jadi legalisasi mereka tinggal di sana. Nah, jangan-jangan mereka tidak mau menonjolkan pemberi KTP itu Jokowi, padahal legalisasi mereka tinggal di sana kan karena KTP. Kalau nggak ada KTP kan mereka tidak tinggal di sana. Ini logika yang sangat simpel saja ya. Nah, oke. Bagi Refli, tidak usah saling menyalahkan katanya, yang penting menghadirkan kenyamanan. Nah, tapi yang jelas kalau mau disalahkan ya salahkan Pertamina. Dan Pertamina ada direksi dan komisarisnya karena terjadi kebakarannya di sana dan itu bukan pertama kali. Itu artinya tidak belajar dari pengalaman. Kalau mau misalnya mempermasalahkan penduduk yang tinggal di sana ya semua salah, baik itu Budi Heru, Anies, Ahok, Jokowi dan sebelumnya. Kapan depo itu berdiri? Artinya salah semua. Kok disalahin salah satu pemberi IMB? Itu kabar pertama yang membuat bagaimana posisi Ahok double kesalahan. Dia tidak melakukan apa-apa saat menjadi gubernur dan dia pun tidak melakukan apa-apa saat menjadi komisaris utama. Berikutnya, Erik ditantang Mulyanto dari PKS ini ya untuk pecat Ahok gara-gara ini. Baru-baru ini pernyataan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS Mulyanto menyita perhatian. Ia menantang Erick Thohir memecat Ahok.
Ia juga mengatakan upaya perbaikan manajemen Pertamina pasca ledakan depo Pertamina Pelumpang, Erik jangan hanya berani memecat Direktur Bisnis Pertamina Dedi Sunardi saja. Itu tempo hari kita sempat kaget juga ya, wah berani nih. Karena judulnya Erik pecat Direktur Pertamina. Wah kita udah bayanginnya ke Nike Widiawati aja kan. Kalau bicara direktur, padahal ada direktur utama, ada direktur ABCD. Ya nggak jadi dong kita mengapresiasi Erik ini. Erik harus berani memecat Dirut dan Komisaris Utama Ahok karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina. Ya jadi penanggung jawab utamanya siapa gitu. Karena dia bilang ya atasnya lagi kan, atasnya lagi Erik, atasnya lagi Jokowi. Ya repot kalau nanti terus ditarik sampai ke PBB. Tapi yang paling utama yang bertanggung jawab ya Ahok dan Nike Widiawati. Ini pun yang disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS Mulyanto. Erik jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harus berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun ke belakang. Ya sebetulnya kan mudah ya, buka saja berkas-berkasnya. Apa sih tanggung jawab Direktur Utama Pertamina? Apa sih tanggung jawab Komisaris Utama Pertamina? Dari situ aja saya kira sudah mudah kita ambil keputusan. Nggak usah pakai ngeles ke sana ke sini. Mulyanto menyebut Dirut dan Komut merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian di perusahaan di Pertamina tersebut. Apalagi sebagai komisaris utama, Ahok juga merangkap sebagai ketua komite risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina. Saya baru tahu nih, rangkap juga nih ya, masih di sekitaran Pertamina, rangkap juga. Komisaris utama merangkap ketua komite risiko. Double gajinya juga nih. Double tantiemnya, double bonus. Luar biasa. Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi, pimpinannya dong, terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya Komite Risiko Dewan Komisaris. Sebagai Komut yang juga ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik, jangan hanya tebar pesona. Ini kalau diusut harusnya ya memang kena ini Ahok kalau begini. Tak hanya itu saja, dia juga meminta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang ini jangan sampai terulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran kilang depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali sejak 2021 sampai sekarang. Artinya 3 bulan sekali, hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa. Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang. Saya kira ini juga bisa dituntut, kelalaian yang luar biasa mengakibatkan matinya 18 orang. Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh, pungkas Mulyanto. Nah, jadi dari pengamat sudah ada yang bicara kesalahan terbesar Ahok. Dari anggota dewan sudah bicara. Ada lagi nggak nih yang lain ya, kabar yang lain. Nah, sekarang kita lihat berapa beban negara yang harus mengeluarkan uang miliaran terhadap Ahok yang kerjanya saja nggak becus. Ini Agustus tahun kemarin ya. Karena data yang terbaru saya kira masih sama dengan ini. Gaji Ahok, langsung saja ya. Ahok sempat buka-bukaan soal gajinya di Pertamina. Dia menyatakan gaji di Pertamina besarnya 170 jutaan per bulan. Ahok sempat ditanya soal bonus tantiem. Kabarnya bisa sampai 50 kali gaji. Menjawab hal tersebut dia tak tahu pastinya. Pura-pura kali ya. Namun yang dia dengar Dirut saja bisa mendapatkan bonus tantiem sampai 25 miliar. Itu tahun 2020 ya, apa 2021. Katanya ya tantiem itu dulu Dirut dapat 25 miliar. 25 miliar sampai 30 miliar lah ya, bagi 12 tuh ya. 2 miliar lebih itu. Baru tantiem, belum gaji, belum yang lain-lain. Tantiem itu apa? Intensif lah ya gitu. Bonus intensif. Jadi Ahok nih gajinya 170 juta, tantiemnya 25 miliar. Namun yang perlu diingat ini angka di tahun 2020, sekarang 2023. Ya pasti ada kenaikannya, jadi lebih besar lagi. Aduh, ini beban negara luar biasa ya. Selain menerima gaji, direksi dan komisaris menerima tunjangan. Bagi direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan. Nanti selesai dapat asuransi. Semacam apa namanya? Semacam uang dana pensiun. Nah. Sedangkan Dewan Komisaris menerima hari tunjangan raya, transportasi, dan asuransi. Namun bila dibagi secara merata, dengan perhitungan kompensasi yang ada di laporan keuangan tahunan, maka perhitungan untuk komisaris mendapatkan
240,7 miliar dibagi 7 orang. Jadi kira-kira masing-masing mendapatkan 34,3 miliar per tahun atau sekitar 2,8 miliar per bulan. Wow. Kerjanya apa? Gak jelas. Inilah yang membuat kemudian rakyat hari ini bergejolak, bukan apa-apa, bukan iri, bukan apa-apa. Dia digaji pakai uang rakyat juga. Kalau uang negara itu pada dasarnya adalah uang rakyat. Ya, mau nggak gitu uang hak kita, uang hak rakyat kemudian dipakai untuk dihamur-hamburkan kayak begini, nggak jelas ya. Jadi pecat saja harusnya ya. Dan direvisi juga itu ya, tantiem apa bonus segala macam, revisi lah, jangan terlalu besar. Karena persoalannya Pertamina saja dengan PLN hari ini tekor triliunan. Nah, ini angka tahun kemarin ya, karena yang terbaru saya nyari Pertamina untung di 2023, nggak ada beritanya. Pertamina rugi di 2023 ya, dapatnya ini pertengahan tahun lalu. Jadi sampai sekarang saya kira datanya kurang lebih sama dengan ini. Jadi Pertamina dan PLN bukan bangkrut. Kalau bangkrut kan harusnya sudah tutup. Tapi tekor ratusan triliun. Jadi apa namanya ya? Kalau rugi kali. Kalau tekor itu kan rugi ya, tapi kalau bangkrut ya udahan gitu. Ini bisa aja bikin istilahnya ya. Nanti kita lihat ini agak aneh juga, ini agak sukar dibuka tadi juga ya. Nah, tapi intinya ini data tuh kan kita bisa lihat. Nah, sekarang bisa nih. Pertamina dan PLN tidak bangkrut meski rugi hingga ratusan triliun. Bisa begitu ya. Erick Thohir memastikan kondisi keuangan PLN dan Pertamina membaik dan tidak bangkrut meski kedua perusahaan itu mencatat kerugian signifikan. Kerugian Pertamina dan PLN, kemarin PLN baru saya bahas ya, di PLN beredar surat edaran untuk internal para pimpinan jangan bergaya hidup mewah. Jangan memunculkan kesan kepada rakyat bahwa kita bermewah-mewahan dan segala macam. Dan di klausul surat edaran itu tidak ada kata-kata jangan korupsi, nggak ada. Jadi jangan bergaya hidup mewah saja. Korupsi boleh gitu ya. Kacau ini. Ya, kerugian Pertamina dan PLN terjadi setelah adanya lonjakan harga batu bara dan minyak mentah secara global. Ini merupakan bahan baku produksi kedua perseroan tersebut. Adapun kerugian Pertamina mencapai 191,2 triliun, sementara PLN mengalami kerugian 71,1 triliun. Erick memastikan kerugian ini tidak membuat BUMN menjadi bangkrut. Kemarin kan seakan-akan PLN dan Pertamina bangkrut. Tidak, ya memang tidak kalau masih jalan. Tapi kan terus-menerus tekor ya, apa namanya itu. Jadi harusnya Pertamina itu, ini sahabat Argentina semua saya yakin sudah pada tahu juga ya. Yuk kita dorong sama-sama. Hei Pertamina, Anda belajar dong sama Pertamina. Pertamina itu menanggung keuntungan itu. Masa Pertamina malah rugi sih? Aduh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mencatat defisit arus kas Pertamina mencapai 35,86 triliun. Defisit ini terjadi per Maret 2022 lantaran Pertamina tidak menaikkan harga BBM. Ya, nyalahin rakyat. Bahkan sepanjang 2022 defisit kas mencapai 191,2 triliun. Waduh. Kacau. Ya itu sahabat, itu yang terjadi di Ahok yang menjadi perbincangan, yang menjadi pertanyaan sahabat Argentina semua ya. Wah, sudah 350-an lebih nih yang gabung. Oke, saatnya diskusi rakyat ala SJ Channel sambil ngopi ya. Silakan nih kopinya yang 200 gram. Ini yang 100 gram ada di kolom deskripsi. Ahmad Sobirun, alasan saja. Pertamina duit banyak tapi maintenance gak becus. Manajemennya yang luar biasa kacau, karena kalau tidak kacau nggak mungkin hanya dalam hitungan 2001 ke 2023 terjadi 6 kali kebakaran. Ini disampaikan juga langsung oleh anggota DPR tadi yang dari PKS. Gimana logikanya gitu? Masa sengaja? Kalau nggak sengaja berarti kacau balau ini manajemennya. Insidennya kontinu begitu, apakah masih salah? Apakah masih salah Anies Baswedan? Suhairi. Kalau nggak bisa yang mundur saja karena gajimu double-double tak terhingga, dasar sontoloyo. Saya kira nggak akan lah dalam posisi seperti ini, dia nggak akan mundur, harus dipecat ini. Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan kita ya, Insya Allah. Waalaikumsalam. Oke, rasanya apa yang disebutkan Bung Ejit seperti orang bodoh pejabat Pertamina. Kalau tidak bodoh, coba kasih penjelasan yang lain. Kira-kira apa? Banyak sebetulnya ya. Dan saya juga nggak bilang bodoh sebetulnya, tapi interpretasi Pak Ramadan begitu ya nggak apa-apa. Saya sih lebih mengarah kepada culas mungkin.
Karena kan memang di sana orang-orang pintar yang berkumpul. Orang pintar yang berkumpul tapi tidak punya niat yang baik untuk membenahi, maka itu pintarnya pintar keblinger. Pintarnya pintarin orang. Kan begitu ya. Sulaiman, mana mungkin dipecat? Dia koncone Pak Dewi. Ya betul, memang secara ini nggak masuk akal juga dipecat. Ada nggak upaya untuk kita mendorong itu? Ada. Apa? Berisikan kita media sosial, kita berisikan terus. Karena apa yang menjadi perhatian netizen, maka itu yang juga menjadi perhatian penguasa hari ini. Kan begitu ya. Jadi kita manfaatkan itu sekarang. Beginilah kalau rezim mengurus negara, ngelola negara lebih menangani pencitraan ketimbang profesional. Sepakat ya? Ada gubernur yang wilayahnya sedang banjir nggak beres-beres, jalan berlubang sampai apa? Gejolongan sewu katanya, kalau nggak salah istilahnya. Ini gubernurnya malah keluar kota, pencitraan, ke Medan, kemana-mana. Nggak habis pikir kan kita? Masa bodoh? Masa mau dibilang bodoh kan nggak bodoh, tapi ya bersiasat dengan cara-cara yang tidak elegan itu kan kemudian membuat respek kita terhadap para pejabat menjadi jauh turun begitu. Pantesan Ahok emang bawa kutukan. Waduh, tangkap Ahok. Wah, Pak Ridwan nih. Jangan. Adi Wongso, sebetulnya masih kebakaran depo pelumpang ini dicari dulu triggernya secara teknis. Masa kepolisian sebagai scientific investigator tidak bisa menemukan penyebab itu, kok malah melebar menyalahkan Anies? Pak Adi Wongso, bahasanya oke banget nih ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan didengar ini. Polisi juga profesional gitu harusnya. Oke, cari cuan gitu amat. Waduh. Mungkin masih untung cuma dipecat, harta masih nyimpen buat nyambung hidup, tak sepadan sanksi yang diberlakukan dengan perbuatan. Oke, bravo papas. Yang namanya penista agama ya harusnya dihukum mati, bukannya dikasih jawaban kayak gini. Setelah Ahok dipecat, segera Ahok ditangkap. Oke, jangan. Ditangkap itu sesuai konstitusi maksudnya ya. Oke, saya revisi, jangan sampai saya bilang jangan ditangkap. Kalau harus ditangkap ya ditangkap gitu. Kalau jangan ditangkap jangan. Sesuai aturan katanya. Ahok tanpa pesangon, PTDH pecat tanpa hormat dengan hormat apa ya maksudnya? Ancur-ancuran bila sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Bangkai tetap bangkai, Cilacap hadir menyapa. Waduh, siapa sis? Samsung, oh, salam perubahan, salam kesejahteraan. Adek Kuswona lo rasain. Pantesan sampai harga BBM naik akibatnya untuk menutupi kerugian Pertamina. Ya bisa jadi ya. Cipayung hadir, terima kasih Pak Iwan, Pak Iman, innalillahi katanya ya. Irma Yanti pecat dan penjarakan, oke. Khairani emangnya mau si Ahok dipecat? Ya nggak mau. Atau mau nggak CS-nya memecat si Ahok? Ya nggak mau juga. Tapi harus jadi mau kalau kita desak. Nah, ya, maksud saya begitu ya. Begini kalau penista agama disuruh ngurus Pertamina, ujung-ujungnya jadi kutukan buat Pertamina. Wah, oke. Wah masih banyak, mohon maaf. Tidak terbacakan semua. Yang terakhir ini apa nih, bahaya nih orang. Oke. Miris negeriku, bobrok di semua sektor. Oke. Baik. Kita ingin menjadi bagian dari solusi ya. The part of solution, not the part of problem. Nah, solusinya apa? Solusinya orang-orang yang bermasalah ini yang harus dikeluarkan. Kan gitu. Kalau kita ibaratkan ini sapu, Pertamina mau bersih-bersih, ya kalau sapunya kotor yang mana mungkin jadi bersih. Sapunya dulu diganti. Nah, itu maksudnya gitu ya. Kita ingin negeri ini baik-baik saja karena orang-orang diisi oleh orang yang baik-baik saja. Kan begitu, yang baik dapat yang baik. Yang baik akan melakukan kebaikan. Kan dasar berpikirnya begitu. Oke, baik sahabat AJCN semua, terima kasih sudah membersamai kita di Rehat Sejenak siang hari ini, diskusi ala rakyat jelata bersama SC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai.
Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Gemakan suara hati rakyat jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati, sesuai isi hati, sesuai